Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Arta Alexander dengan NIM 2320100007 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Patriarta. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat ladder diagram dengan function block dengan sebuah teks. Oke, untuk yang pertama-tama kita masuk ke CX Programmer, lalu ke File, pilih New, lalu kita untuk device type-nya kita pilih CP1L. Nah, untuk device name itu terserah kita mau kasih nama apa, tapi dari saya sendiri saya tidak membuat namanya ya, terserah saja, langsung defaultnya saja, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di pojok kiri ada tulisan yang namanya function block. Di function block ini kita klik sekali, lalu klik kanan, kita insert function block. Nah, di sini kita pilih namanya struktur teks. Nah, untuk nama struktur teks ini terserah, karena di sini kita ingin membuat ladder diagram, kita buat saja di sini tulisannya ladder diagram. Nah, jika sudah, kita buka ladder diagramnya dengan klik dua kali. Kita masuk ke input, klik input, lalu di atas yang di name, data type, add, initial value dan sebagainya, kita klik kanan di bawah n, lalu kita insert variable. Nah, setelah itu kita buat 4 tombol on, off. Di sini pertama kita bikin pb on, pb_on 1. Nah, di sini data type-nya boolean. Karena kenapa kita menggunakan boolean? Karena sebuah tombol yang kita gunakan hanya akan mengetahui 1 dan 0 atau true dan false. Lalu kita klik OK. Lalu di bawahnya lagi kita klik kanan, insert variable. Kita buat di situ pb_on 2. pb of 1, sorry. Nah, lalu di bawahnya kita bikin lagi pb_on_on 2, lalu pb insert lagi, lalu pb_of 2. Nah, jika sudah inputnya seperti ini yang ada pb_on1, pb_of1, pb_on2, pb_of2, kita lanjut ke output. Nah, di outputnya kita klik kanan. Di sini output ini sebagai keluaran dari hasil tombol yang nanti akan kita tekan. Nah, fungsi tombolnya itu untuk apa? Nah, yang pertama untuk output yang keluaran pertama, untuk tombol pertama itu motor, namanya motor. Di sini namanya bisa terserah, kita isi apa saja. Lalu klik OK. Lalu seperti sebelumnya klik kanan. Lalu untuk yang keduanya ini terserah kita mau isi apa. Kalau di sini saya memilih lampu. Nah, jika sudah seperti ini, pb on nya sudah sama seperti ini dan outputnya juga sama seperti ini, kita lanjut langsung ke struktur teksnya. Nah, untuk struktur teks di sini kita dimulai dengan if atau jika pb_on 1 sama dengan true atau benar atau nyala tambah dengan 1, then sini if pb_of 1 sama dengan false, lalu kita klik then lagi, lalu motor. Di sini kita tahan shift lalu titik 2. Nah, maka sama dengannya akan seperti ini, yaitu gabungan antara titik 2 sama dengan
karena motor ini adalah output atau nilai yang akan kita isi nanti. Nah, itu kita isi true. Nah, kenapa dia true? Karena jika tombol PB on 1 sama dengan benar atau ditekan, lalu tombol off 1 sama dengan false atau tidak ditekan, maka motornya akan nyala. Setelah itu kita end if nya sebanyak 2 kali karena kita menggunakan if 2 di dalamnya. Jika sudah seperti ini, kita lanjut lagi untuk mengkonfigurasi atau membuat struktur teks untuk PB of 1. Nah, untuk PB of 1 sama seperti sebelumnya, if PB underscore of 1 sama dengan true, then lalu motor sama dengan false, lalu situ kita berikan titik koma, lalu enter lagi, lampu sama dengan false, lalu kita beri titik koma lagi, lalu kita end if. Untuk penjelasan struktur teks yang kedua ini, PB off ini, jika PB off 1 sama dengan jika PB off 1 sama dengan true, maka motor mati dan lampu juga mati. Nah, sesuai dengan fungsi yang kita akan buat. Kita lanjut lagi untuk PB on 2 atau tombol yang kita gunakan untuk menyalakan lampu. Nah, sama seperti sebelumnya, if PB underscore on 2 PB off 2 PB on 2 sama dengan true, then if PB underscore off 2 sama dengan false, then lalu if motor sama dengan true, then lampu sama dengan true. Dan tidak lupa kita menambahkan di situ titik koma, lalu end if sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa struktur teks ini seperti ini. Pertama, jika tombol on 2 sama dengan true, maka jika PB on 2 sama dengan true dan PB off sama dengan false dan motor sama dengan true, maka lampu akan true atau nyala. Karena seperti yang kita ketahui, ini adalah ladder diagram, maka motor atau dalam sebuah kendaraan itu motor harus nyala dulu baru lampu bisa menyala. Nah, di sini end if-nya ada 3. Kenapa ada 3? Karena kita menggunakan if-nya ada 3 dalam satu strukturnya ini. Yang struktur yang kita udah bagi. Kita lanjut lagi untuk mengkonfigurasi atau membuat struktur teks PB of 2. PB of 2 tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yaitu if PB underscore of 2 sama dengan true, then lampu
0.2 sama dengan false. Baru and if. Nah, ini penjelasan untuk struktur yang terakhir itu cukup simpel, itu jika tombol off ditekan atau sama dengan true, maka atau lalu lampu sama dengan mati. Lalu kita and if. Untuk yang struktur ketiga di sini saya salah ketik, untuk lampu kita hapus sama dengannya, lalu kita ganti dengan titik 2 sama dengan, karena ini adalah hasil output atau keluaran dari if yang kita sudah deklarasikan itu. Lalu ini juga Nah, jika sudah seperti ini, kita coba jalankan untuk melihat apakah masih ada error lain atau tidak. Nah, jika seperti ini, line 7 missing. Line 7 missing ini. Nah, kita tambahkan lagi yang titik, kita hapus sama dengannya, lalu kita shift, lalu kita titik 2. Nah, di sini kalau kalian merasa ada yang kurang tepat, kalian langsung saja jalankan aplikasinya untuk melihat apa saja yang error. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maka struktur yang kita buat ini, struktur teksnya sudah benar. Nah, lalu kita matikan saja lagi. Nah, di sini kita langsung masuk ke section. Nah, di sini kita langsung membuat diagramnya. Yang pertama kita klik di kolom ketiga atau kolom tengah, terserah kita mau taruh di mana. Di sini kita ketik F. Nah, di sini ada FB invocation, kita klik enter. Lalu untuk namanya saya mungkin buat di sini kendaraan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, sebuah seperti function block. Nah, lalu di sini di end atau yang akan menghubungkan ini nanti kita buat di situ, atau kita langsung ketik LD spasi P, nah, underscore on. Nah, di sini O-nya besar, N-nya kecil. Nah, jika seperti ini kita langsung enter, maka jika berhasil pintu atau new kontaknya ini akan berbentuk seperti ini dan dia always on, artinya ini akan selalu aktif. Nah, kita sambungkan ke FB invocation-nya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan alamat. Nah, untuk PB on 1 kita tambahkan alamat, kita klik di sebelah kirinya, di blok kirinya, lalu kita klik enter. Di situ 0.00 untuk alamatnya. Situ kita bikin situ PB on 1. Sama seperti sebelumnya, kita enter juga di PB off 2 nya sebelah kirinya 0.01. Harus berurutan dari 0.00, bisa juga dari 0.01, tapi lebih alangkah baiknya kita membuatnya sesuai urutan agar tidak bikin pusing. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk namanya kita bikin PB off 1. Kita enter. Lalu enter lagi di sebelah PB on 2 sama seperti sebelumnya, PB 0.002. Nah, situ PB on 2. Di sini lagi seperti sebelumnya 0.03, lalu PB off 2. Nah, jika seperti ini, kita lanjut lagi di sebelahnya, yaitu outputnya motor. Nah, motor seperti yang kita ketahui, kita akan masukkan alamatnya yaitu 100.00. Enter. Nah, di sini kita buat namanya, terserah, saya buat sini motor. Lalu lampu, kita enter, itu 100.01, 02, 03, 04 dan seterusnya bisa, asalkan tidak ada yang sama.
Nah, tapi di sini saya buatnya secara berurutan agar tidak bikin pusing atau sedikit struggle. Nah, jika seperti ini kita langsung enter. Lampunya kita ikut ini, namanya lampu. Oke. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal jalankan. Nah, maka dia akan berhasil seperti ini. Nah, kita langsung saja coba untuk menguji coba apakah bisa apa enggak, atau berjalan atau tidak. Oke, untuk sini PB on 1 nya jika kita tekan atau kita beri value 1, maka motor menyala. Sini kita kembalikan lagi value-nya ke 0 karena pastinya kita akan melepas tombol tersebut. Nah, di sini untuk menonaktifkannya kita tekan PB off 1, kita coba. Nah, maka motor itu akan mati. Lalu value-nya kita klik ke 0. Karena kita sebagai gambarannya seperti melepas tombol. Nah, lalu kita coba lagi di PB on 2 nya. Kita coba 1. Nah, itu tidak akan menyalakan lampu. Karena apa? Karena motornya tidak menyala. Nah, maka value-nya kita kasih 0. Atau mesinnya ya, kita tidak menyala. Nah, kita coba lagi PB on nya 1 nyala, lalu PB on nya 1 kita kembalikan ke value nya 0. Nah, lalu PB on nya kita kasih nyala. Nah, maka PB on nya akan lampunya akan nyala sesuai dengan struktur teks atau ladder diagram. Value nya kita kembalikan 0. Nah, PB off nya kita di sini matikan. Nah, maka lampunya mati di PB off 2. Nah, kita kembalikan lagi value-nya ke 0. Nah, di PB off 1 sesuai dengan struktur teks yang saya buat, itu yang kedua, seperti kendaraan, jika motor itu mati maka lampunya juga akan ikut mati yang di-on-kan. Nah, caranya seperti ini. PB on nya kita nyalakan dulu, lampunya nyalakan, lalu kembalikan 0. Nah, kita akan coba fungsi yang saya sebut tadi yang sudah saya katakan, itu PB off 1. PB off 1 nya kita tekan, kita beri value 1 set, maka motor dan lampu itu akan mati secara bersamaan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.